Selamat sore semuanya, saya Edina Yukaliana, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis pelanggaran HAM berat yang terjadi pada periode 1997 hingga 1998 yang mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini adalah penghilangan secara paksa 22 aktivis pro-demokrasi yang sebagian besar dihilangkan secara paksa dalam rangka menekan oposisi menjelang pemilu legislatif 1997 dan saat lengsernya Presiden Soeharto. Kasus ini melibatkan sebuah tim yang diberi nama Tim Mawar, sebuah kelompok yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada masa itu, yang ditugaskan untuk menculik aktivis pro-demokrasi yang dianggap mengancam stabilitas pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1997 hingga 1998 setidaknya ada 22 aktivis yang ditangkap dan 13 diantaranya hingga kini hilang tanpa jejak. Permasalahan utama yang kita hadapi dalam kasus ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, yaitu penghilangan orang secara paksa yang secara jelas bertentangan dengan konvensi internasional tentang perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama hak untuk hidup dan kebebasan pribadi. Selain itu, peradilan terhadap kasus ini juga penuh dengan ketidakjelasan dan kelambanan. Tentunya, salah satu aspek penting yang perlu dibahas adalah proses keadilan. Sampai saat ini, tidak semua pelaku yang terlibat dalam proses penghilangan orang secara paksa ini diadili. Meski beberapa pihak sudah teridentifikasi, penegakan hukum terhadap mereka masih sangat terbatas. Sebagai Hakim Mahkamah Agung, kami berperan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa keberpihakan. Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam mengawasi proses peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan pelanggaran HAM kategori berat. Namun, Mahkamah Agung juga menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, mengingat beberapa pelaku memiliki posisi yang kuat dalam ranah politik dan militer. Kami terus berupaya memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum. Saya menyadari bahwa hingga kini belum ada keputusan yang memadai untuk memberi keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk mengadili pelaku, ketimpangan dalam peradilan terus saja terjadi, baik karena tekanan politik maupun kurangnya bukti yang dapat diajukan ke pengadilan. Kesimpulannya, kasus penghilangan orang secara paksa pada 1997 hingga 1998 adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya komitmen kita dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia diusut tuntas tanpa ada keterpihakan atau ketimpangan dalam proses peradilan. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia kategori berat. Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia sehingga dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama kepada mereka yang menjadi korban ketidakadilan.